kalau memang Amerika Serikat jadi melakukan penyerangan, lantas target-target mana saja yang kira-kira akan disasar oleh Amerika Serikat untuk mengalahkan, membalikan keadaan? Pertama, di Amerika Serikat memiliki banyak pangkalan, total 27 sampai mulai dari Cyprus, kemudian di sini adalah di sini ada Jordania, ya, ini Israel, ya, kemudian di Suriah, Irak, dan sini Kuwait, kemudian di Arab Saudi dan di Manama serta Bahrain, ini Qatar ya, Qatar dan Bahrain, kemudian dengan Uni Emirat. Jadi pangkalannya Amerika itu ada yang berbentuk pangkalan angkatan darat namanya camp, ada yang namanya angkatan udara, air base, dan ada yang namanya naval base. Hampir praktis semuanya sudah tidak bisa dipakai, hancur. Meskipun memang pangkalan itu dibagi dua. Contohnya seperti di Qatar, ini pusatnya angkatan udara KEOK ya, Combined Air Operation Center-nya itu di sini. Jaraknya cuman nggak sampai seberang Teluk ya. Itu yang terbesar tapi sudah tidak bisa dipakai. KEOK-nya, landasannya bisa dipakai tapi itu landasan itu dibagi dua dengan Qatar, angkatan udara Qatar. Jadi kalau mau pakai Qatar ngelarang. Praktis Amerika tidak bisa menggunakan semua pelabuhan dan pangkalan. Nah sekarang di mana pasukan Amerika? Sekarang ini adalah Al-Mandeb dan sini Houthi di sini. Berarti dia bisa menutup selat yang kecil ini. Jadi ada bukan hanya Hormuz, ini lebih kecil lagi. Nah sekarang di mana letaknya Abraham Lincoln ya dan ini Tripoli, dia letaknya di sini, di Arabansia sini. Dia tidak berani dekat-dekat karena apa? Takut terkena rudal balistik dari Houthi ya, dari Houthi sini ke sini dan dari sini. Dan kemarin ada serangan banyak kepada Abraham Lincoln itu dari Houthi sebetulnya. Houthi itu di sini. Nah, kemudian kira-kira di mana dia berada? Ini pulau Kark itu di sini. Pulaunya kecil di sini ya. Kemudian ada pulau-pulau lain. Nah, sekarang bagaimana? Apakah mau mendarat di panjang sini? Ini adalah tebingnya tebing curam yang tidak bisa didarati. Berarti harus diterjunkan. Masalahnya adalah di sini ada pegunungan Zagros. Pegunungan Zagros ini pegunungan yang berapa ratus kilometer yang untuk mencapai Teheran kesulitan. Satu jalan masuk di sini, Bandar Abbas untuk masuk ke sini. Tapi masalahnya itu adalah juga daerah bergunung-gunung dan dan juga tidak mudah tidak bisa dilewati dengan mudah oleh kendaraan lapis baja. Dan setahu kita pertanyaannya adalah di mana divisi 82 itu akan ditempatkan. Sekarang saya kira mereka ditempatkan di Jordania atau di Siprus ya. Tapi kalau di sini, menurut saya di mana ditempatkan? Semua tempat di sini berada dalam jangkauan daripada rudal balistiknya Iran. Nah itu masalahnya. Kalau kita mau mendaratkan pasukan di sini, semua harus melewati teluk sini, teluk Selat Hormuz, atau dia diterbangkan. Oman, Abu Dhabi, Saudi melarang semua pesawat Amerika untuk lewat kalau itu urusan menyerang. Dengan pangkalannya di Siprus ataupun di Yordania, bagaimana mereka akan menargetkan pangkalannya? Sekarang saya beritahu. Sekarang serangan ya? Jadi serangan sekarang nggak mungkin dari ini terang ke sini. Apa yang terjadi? Dari Israel kalau nyerang mereka terbangnya lewat sini, kemudian ke sini. Di sini dia terbang rendah di sini atau dia motong sini. Jadi semua muter, semua serangan muter, tidak ada serangan langsung karena Irak sekarang menyatakan rudal tidak bisa digunakan kecuali terbang tinggi sekali. Nah itu yang terjadi sekarang. Rute penyeberangan ke Irak ini jadi masalah karena Irak menyatakan mendukung Iran dalam perang ini. Jadi menurut Anda banyak kendala mengirimkan divisi 82 untuk membawa kapal ke sini harus lewat sini kan. Ya. Kalau terbang dari sini ngangkutnya apa? Maksudnya helikopter terbang ke sini jauh sekali loh. Ini jauh sekali ini. Lantas bagaimana dengan Marina dan juga US Navy? Itu juga mustahil? Iya mereka parkirnya di sini. Nggak ada yang dekat. Semua nggak ada yang berani akan ke sini. Jaraknya hampir 1000 miles dari ini. Sama kayak jarak ini dari Israel ke sini. Jarak parkirnya segitu juga karena rudal yang bisa sampai ke sini bisa sampai ke kapal itu juga. Jadi kalau dengan skenario yang Anda jelaskan Pak Agung, bagaimana nanti Iran merespon kalau efektif dengan cara skenario yang tadi Anda sebutkan? Mungkin mereka tidak di dekat sini, tapi cukup jauh ya jaraknya. Iran cukup menyerang tempat-tempat mereka akan berangkat kan. Seperti contoh ya, Kuwait ini sudah dihancurkan. Kemungkinan mendarat apapun pendaratan pasukan didaratkan dengan kapal terbang ya, maunya pesawat ya. Itu sudah dihancurkan, sudah nggak make sense. Iran kan punya mata-mata di mana-mana. Tapi makanya saya bilang, nggak make sense mau naruh pasukan di mana. Tunjukkan tempat di kami yang bebas dari gangguan rudal, gangguan ini. Kan itu pasukan 1000, 2000, 3000, 4000, 100.000. Tank taruh di mana? Semuanya itu sasaran. Jadi menurut Anda rencana Trump itu cuma wacana doang, omon-omon aja?
Gue bisa bikin konten affiliate tanpa produk, tanpa kamera, tanpa editing, dan ini hasilnya. Sekarang kalian bisa bikin Omon-omon aja. Tapi kalau orangnya nggak bisa dibilangin seperti Oke, serangan, baik. ya mungkin itu terjadi kan, itu yang Baik, baik. Terima kasih Pak Agung.